Selamat siang Ibu Putri. Selamat siang, Apa kabarnya? Sehat-sehat? puji Tuhan, sehat. Ya, syukurlah. Ibu, hari ini kita bertemu di ruang udara ini untuk seperti biasa saya akan melakukan sedikit beberapa pertanyaan sebelum Ibu melaksanakan coaching bersama dengan coaching kita siapa tadi Bu? Kalau tidak saya lupa namanya Bapak atau Ibu ya? Coach kita hari ini atas nama Pak Leksi Akmone. Ya baik, Pak Lexi Akmone. Baik Ibu, saya ingin sedikit bertanya sebelum Ibu melakukan coaching pada hari ini dengan Pak Lexi Akmone tentang bagaimana penilaian yang akan saya lakukan nanti. Di situ seperti kita ketahui bahwa ada tiga hal yang perlu kita bahas. Kita nilai bersama itu tentang kemitraan, bagaimana coach dengan coach itu saling belajar bersama, kemudian menggali inti dari percakapan atau biasanya disebut dengan proses kreatif, bagaimana komunikasi antara coach dan juga coach ini, dan juga memaksimalkan potensi yaitu tindakan atau komitmen yang akan coach nanti itu lakukan dalam pelaksanaannya di kemudian hari. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, Ibu, kira-kira dari kompetensi yang ada itu, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini bersama Pak Alexi nantinya? Baik, terima kasih Bu Delvi. Dari 4 hal, saya menggunakan metode rasa. Jadi yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu menerima dan mendengarkan semua yang disampaikan oleh coach dan mencatat kata kunci, setiap kata kunci yang dapat saya dengar dan saya terima dari coach tersebut. Baik, berarti sudah ada temanya atau belum ya Ibu dengan Pak Alexi ini? Untuk tema belum ada. Oh, oke. Berarti nanti diketahui setelah melakukan proses coaching ya Ibu ya. Oh, iya baik. Ya. Berarti kemudian Ibu kira-kira apa yang harus saya nilai? Apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi mana kira-kira? Yang tadi Ibu Ya, bilang menerima, mendengarkan. iya, yang ingin saya kembangkan yaitu berdasarkan kata kunci dari coach tersebut, saya dapat melakukan umpan balik kepada coach dan mengevaluasi serta dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menuntun coach untuk menemukan solusi dari kendala atau masalah yang dihadapi. Oh, oke, baik Ibu. Berarti bagaimana Ibu dengan coach ini dapat berkomunikasi dua arah serta membangun pertanyaan berbobot agar coach nantinya ini dapat menemukan solusinya ya Ibu ya. Itu yang saya tangkap dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Oke, baik. Berarti itu yang akan menjadi penilaian saya dalam proses coaching nanti ini antara dengan Pak Alexi nanti. Oke. Berarti untuk ketercapaiannya itu tadi sudah saya jelaskan. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk melakukan coaching bersama dengan Pak Alexi. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang, salam bahagia untuk Pak Leksi. Selamat siang, salam dan bahagia Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat Ibu. Saya baik-baik saja. Puji Tuhan Ibu. Ya, amin. Baik. Kira-kira hari ini apa yang sedang Pak Leksi laksanakan di sekolah hari ini?
Baik Ibu, hari ini kebetulan saya ada jadwal mengajar. Saya ada bersama-sama dengan anak-anak di kelas tadi, ada dari jam pertama sampai jam keempat. Kami ada praktik di bengkel, namun sudah selesai, ada dilanjutkan oleh teman saya, ada Ibu Guru, Ibu Mira, sedang melanjutkan praktek di bengkel. Baik. Terima kasih Pak Leksi. Bagaimana keadaan di bengkel? Di bengkel aman Ibu, pekerjaan masih berjalan seperti biasa. Kami masih ada produk-produk kecil, kami ada las-las rak bunga, ada juga yang pesan tungku untuk pakai masak, dan masih banyak lagi. Luar biasa. Dalam menjalankan praktek, tentunya ada banyak hal yang dihadapi oleh Pak Leksi sebagai seorang guru. Kira-kira hal apa saja yang dihadapi oleh Pak Leksi? Jujur Ibu, saya ini juga kan selain guru mata pelajaran produktif, saya juga dipercayakan oleh Ibu sebagai seorang ketua program studi. Nah, kendala yang saya alami memang tidak semua berjalan dengan baik. Ada beberapa masalah, namun yang paling saya soroti adalah teman-teman saya, ada beberapa teman-teman saya yang di kelas saya atau di program studi saya masih menggunakan metode pembelajaran yang masih ceramah, bahkan tidak masuk ke bengkel untuk melakukan praktek, sedangkan dari kurikulum kami atau kurikulum kita Ibu dituntut agar, apalagi kita kan SMK Ibu, dituntut agar 70% praktek untuk kita yang produktif, 30% teori. Nah yang saya hadapi saat ini, saya punya rekan-rekan terbalik, bahkan ada yang bisa dikatakan 90% teori atau 100% teori, karena prakteknya tidak ada Ibu. Itu yang jadi permasalahan saya di program studi. Baik, luar biasa. Bagaimana Pak Leksi sebagai seorang ketua program studi menyikapi hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman guru tersebut? Baik Ibu, saya pernah melakukan, artinya saya pernah melakukan rapat dengan teman-teman, rapat program studi tentunya, bukan rapat besar, dengan teman-teman untuk bagaimana saya meminta teman-teman agar kalau bisa jangan terlalu banyak teori, karena kalau teori terlalu banyak juga takutnya anak-anak waktu turun praktek tidak bisa kerja, tidak bisa kerja. Nah itu kan mempertaruhkan kita punya nama baik sekolah. Masa anak-anak SMK tidak tahu las, nanti ditanya gurunya siapa lagi. Dan sudah saya sampaikan dan sudah diiyakan, namun yang saya sesalkan tidak ditindaklanjuti. Nah itu yang saya masih bingung, toh saya sudah panggil tapi masih seperti itu. Jadi saya juga masih bingung harus bagaimana dengan teman-teman saya. Ya, baik, Pak Leksi. Memang jika teori 30%, terus prakteknya 70%, maka hasilnya pasti lebih memuaskan dan lebih baik. Apalagi tadi sempat saya dengar bahwa Pak Leksi di SMK berarti luar biasa ya. Nah, selain rapat, kira-kira langkah apa lagi yang akan Pak Leksi lakukan sehingga masalah tersebut dapat diatasi? Baik, saya ada berpikir satu hal ini. Saya berpikir satu hal itu di mana saya coba akan konsultasikan naik level. Mungkin saya sebagai ketua program studinya tidak didengar, jadi saya coba akan naik levelnya ke Wakasek.
dalam hal ini Wakasek kurikulum. Saya akan bawa masalah ini ke Wakasek kurikulum untuk saya konsultasi baiknya bagaimana. Apakah Wakasek juga harus turun tangan? Kalau bisa, tapi saya harapnya Wakasek juga turun tangan. Tapi kalau misalnya pun tidak bisa, ya otomatis saya akan bawa ke kepala sekolah karena ini sekali lagi kami harus membekali anak-anak dengan keterampilan. Nah, kalau keterampilan itu didapatkan dari praktek. Nah, kalau tidak praktek, maka anak-anak kalau turun bengkel, keterampilannya nol. Nah, kalau misalnya keterampilannya nol, nama sekolah yang dipertaruhkan. Artinya, ini sudah secara tidak langsung, sudah akan berhubungan dengan pimpinan sekolah. Jadi, saya akan bawa, saya pikirkan Ibu, saya akan bawa ke Wakasek dan ke kepala sekolah untuk kita sama-sama cari solusinya. Itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Leksi. Untuk naik level ke Wakasek dan ke kepala sekolah tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Kira-kira ada cara lain selain naik level Oh ya, sehingga iya. anak-anak bisa lebih mendapatkan yang seharusnya. Artinya mereka lebih banyak praktik daripada teori. Mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Pak Leksi. Saya yakin. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Hal lain yang saya buat, terkadang saya berpikir begini, Bu. Ya sudahlah kalau mereka tidak kasih praktek, saya yang kasih praktek. Jadi yang bisa saya lakukan saat ini adalah entah mau jamnya siapapun, tapi kalau misalnya saya kosong, saya akan menyuruh, bukan saya akan menyuruh, saya sudah melakukan. Saya menyuruh anak-anak saya untuk masuk ke bengkel, ambil alat, dan lanjutkan pekerjaan. Saya akan menemani mereka karena kebetulan kantor saya langsung di dalam bengkel. Jadi anak-anak ini kerja sebenarnya tidak sulit. Yang penting kita ada di situ untuk mengontrol mereka. Mereka kerja mandiri. Kita kontrol mereka apa yang harus dikerjakan. Takutnya mereka main gila. Kalau misalnya kita jauh mereka main gila. Nah, alat-alat yang kami pakai ini kan alat-alat yang berbahaya. Misalnya mesin gurinda itu tak salah tangan hilang, tangan putus. Jadi kita harus bersama-sama. Jadi hal yang sederhana yang saya buat adalah Ibu, saya yang kasih praktik mereka, anak-anak. Untuk setidaknya mereka mendapatkan hasil yang baik. Mereka kalau turun juga sudah punya modal keterampilan lah Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Leksi. Nah, untuk anak-anak sudah mendapatkan solusi dari Pak Leksi selaku Ketua Program Studi. Nah, sekarang bagaimana menghadapi teman-teman? Ini juga. Kalau menghadapi teman-teman, Ibu, itu juga saya masih bingung dan sampai saat ini menghadapi teman-teman. Jadi yang saya pikirkan karena saya sudah coba ulang-ulang untuk dengan teman-teman saya supaya kalau bisa masuk di bengkel untuk ini praktek dengan anak-anak. Namun mungkin saya akan coba melakukan pendekatan Ibu. Mungkin karena kemarin saya panggil mereka sebagai seorang kepro dan mungkin egonya mereka, oh iya Bu, ini saya bicara baru saya dapat solusi. Mungkin karena saya panggil mereka sebagai kepro Ibu. Jadi mungkin ada apa namanya sekat-sekat Ibu. Mana di mana lagi saya Ibu, saya ini honor, minta maaf saya curhat Ibu. Mana di mana saya honor, saya punya teman-teman ini PNS semua. Aduh, betul ini Om saya pikir. Saya punya teman-teman ini PNS semua, saya honor dan saya dipercaya jadi ketua program studi mungkin karena itu kah? Oh, baik Ibu, nanti saya akan solusi yang saya dapat sekarang nih Ibu, saya akan melakukan pendekatan dengan mereka. Saya akan melakukan pendekatan dengan mereka secara personal. Saya melakukan pendekatan dengan mereka secara personal supaya bagaimana visi sekolah ini bisa kami wujudkan di program studi, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Selain pendekatan personal, tentunya ada hal lagi yang menurut saya bisa Pak Leksi lakukan. Karena ini main praktik ini, jadi
selain pendekatan personal, pasti ada hal lain yang dapat Pak Lexi lakukan sebagai ketua program studi agar dapat memacu teman-teman yang mengajar untuk meningkatkan kompetensi mereka baik sebagai guru yang berimbas pada kompetensi anak, meningkatkan keterampilan anak. Hal lain yang saya lakukan, saya pernah ada banyak cara. Saya sudah lakukan banyak cara ya, Bu. Saya pernah buat jadwal praktek. Saya pun pernah buat jadwal praktek. Jadi kita ada roster, tapi saya buat lagi jadwal praktek di program studi. Jadi kalau ke roster pembelajaran itu kan umum. Habis itu saya pernah buat lagi jadwal pembelajaran supaya kalau bisa ini guru-guru produktif ini bisa lihat dan sadar, oh sekarang jamnya mereka dan mereka harus masuk. Saya buat jadwal pembelajaran, roster khusus program studi. Iya, luar biasa. Jadi semoga dengan jadwal khusus rekan-rekan guru bisa menjalankan tugasnya. Tapi tadi yang sempat saya dengar, Pak Lexi sudah pernah membuat jadwal khusus, tapi toh belum dijalankan secara menyeluruh oleh teman-teman guru. Pasti ada hal lain lagi. Ada hal lain Maksudnya, lagi yang bisa dilakukan. maksudnya saya pernah buat. Kebetulan dulu saya ketua program studi, 2 program studi, PKR dan teknik pengelasan. PKR dan teknik pengelasan, dan saya pernah buat jadwal itu. Dulu dia berjalan dengan baik waktu kami masih kecil lah. Kami sekolah belum sebesar ini, dengan siswa masih 70-an lah. Dia berjalan baik. Namun setelah tahun 2022, saya minta Bapak Kepala Sekolah supaya pecah sudah. Saya hanya tangani las, percayakan saya pun teman satu. Saya usulkan nama ke Bapak Kepala Sekolah, mau, dia urus PKR. Nah setelah itu sekarang masuk di las, nah ini yang sudah kewalahan Ibu. Karena saya buat lagi itu jadwal, tapi mungkin karena kami sudah besar atau bagaimana, jadi dia punya angin. Orang bilang kalau kelapa tinggi, goncangan semakin besar. Jadi ini yang jadi pergumulan saya. Jadi saya berharap bisa mendapatkan solusi, karena saya pikir semua cara saya sudah pakai sampai saya sudah buntu, Ibu. Iya, baik Pak Lexi. Dari hasil praktik anak-anak di bengkel itu kira-kira apa yang dihasilkan? Banyak Ibu. Kalau misalnya kita bicara, kan penilaiannya kami kan 2. Ada penilaian 3. Penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau kita bicara soal keterampilan, anak-anak mendapatkan keterampilan yang cukup, dan dari itu mereka mendapatkan produk yang banyak. Kalau kita bicara produk, kami punya produk itu kalau satu kali kami jual, kami bisa mendapatkan omset 1 tahun itu bisa sampai, tidak terlalu besar. Kalau Kria Kayu lebih besar, kami punya bisa dapat sampai 4-5 jutaan 1 tahun. Luar biasa. Itu. Kalau itu di kami, itu dari segi keterampilan. Tapi kalau dari segi pengetahuannya lebih enak lagi kalau misalnya mereka praktek, karena anak-anak saat praktek dengan sendirinya mereka langsung belajar soal teori, karena langsung kena. Jadi misalnya kami bilang las adalah menyambungkan 2 logam yang berbeda. Kalau misalnya dipraktekkan langsung dia las menyambungkan, langsung sambung. Jadi dia langsung kontekstual, langsung kena. Sedangkan kalau keterampilan, kami mengajarkan anak-anak disiplin. Kami ajarkan anak-anak supaya misalnya 1 tungku, misalnya kami kasih dia cuma 10 elektroda. Jadi anak-anak sudah mulai bisa belajar untung rugi. Itu yang jadi apa yang dihasilkan, saya yakin bahwa kami bisa menghasilkan murid yang siap kerja di dunia kerja. Itu.
Luar biasa ya Pak Leksi, untuk siswanya sudah ada jalan keluar yang dilakukan oleh Pak Leksi sebagai seorang ketua program studi. Yang terpenting di sini lagi adalah menghadapi rekan-rekan yang belum mau menjalankan tugas, dalam artian di sini hanya teori, 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 ya, sedangkan harapan dan visi misi dari sekolah adalah menghasilkan peserta didik yang produktif. Ya, Artinya dia setelah tamat dia sudah bisa menghasilkan sesuatu. ya, Jadi selain tadi jadwal, terus hasil anak-anak, setelah anak menghasilkan karena tadi dari pembicaraan kita itu paling tidak ada 1-2 guru yang masih melakukan banyak praktik ketimbang teori. Dengan demikian karya-karya siswa tentunya ada. Jadi tadi sempat saya dengar 1 tahun itu kurang lebih 45 juta tidak, tidak. diperoleh. Oh, 4 sampai 5 juta ya, Bu. 4 oh, sampai. ya, 4 4 sampai 5 juta ya, diperoleh. Itu 1 tahun kan? 1 tahun ya, Bu. 1 tahun, luar biasa. Berarti butuh peningkatan dengan hasil yang diperoleh oleh anak-anak didik yang diajarkan oleh Pak Leksi secara khusus. Kan tentunya di program studi itu banyak mata pelajaran, tapi khusus mata pelajaran yang diasuh oleh Pak Leksi banyak praktik. Banyak praktik. Jadi dari hasil-hasil kerajinan yang dibuat oleh anak-anak itu tentunya Pak Leksi bisa menjadikan salah satu pemicu sehingga teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak yang dilakukan oleh Pak Leksi. Gitu. Siap, Ibu. Iya. Kira-kira bisa dijalankan kalau dari satu program studi Pak Leksi dari mata pelajaran yang diajarkan Pak Leksi anak-anaknya sudah menghasilkan karya-karya. Nah, sekarang bagaimana karya itu dijadikan alat untuk memicu teman yang lain agar dia mau praktik, tidak banyak teori. Oh, iya, iya. Jadi, betul ya. Kami memang kembali lagi ke teman-teman saya. Jadi, kalau misalnya bilang produk kami supaya memicu teman-teman kami. Jadi kalau bicara produk kami ini kami pernah buat produk. Akhirnya produk kami ini pernah dibeli Bapak Kepala Dinas sekarang, Pak Linus Lusi. Pernah beli kami punya produk dan kami langsung antar ke ini beliau punya rumah. Namun teman-teman saya ini, saya tidak tahu mereka mungkin masalah motivasi dalam diri mereka yang kurang atau bagaimana motivasi mereka. Jadi semua cara sudah kami pakai, tapi saya mungkin yang belum melakukan pendekatan secara khusus saja. Kenapa sampai mereka seperti itu? Kalau misalnya kita buat produk dan ini sudah kami buat sampai pernah dibeli Pak Linus Lusi ke sini dan beli produk hasil kerja siswa kami. Seperti itu ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Leksi. Semoga dengan adanya produk yang dihasilkan oleh anak-anak di bawah asuhan Pak Leksi dan pendekatan pribadi yang nantinya Pak Leksi lakukan dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi Pak Leksi sebagai seorang kepro, merangkap sebagai seorang guru. Siap ya. Baik, terima kasih Pak Leksi untuk hari ini. Kiranya apa yang sudah dirancang oleh Pak Leksi ya dapat berhasil dan masalahnya dapat teratasi. Karena yang masih gantung adalah bagaimana teman-teman guru bisa ini.
Nah, seperti Baik, tanggal Ibu. 17 Agustus dilakukan pun itu bagus, sudah bagus. Itu salah satu cara ini, agar Baik, mereka pacu untuk lebih banyak praktik ketimbang teori. iya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, buat kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Jujur, saat saya bicara tadi baru saya terpikirkan bahwa mungkin teman-teman saya belum melakukan pendekatan secara personal dengan teman-teman saya. Saya selalu menggunakan seperti apa ya, mau dibilang tekanan juga iya, karena contohnya saya menggunakan roster, saya harus ke kepala sekolah, saya pikir pendekatan dulu dengan mereka baru ini, karena secara manusia entah mereka berpikir seperti itu atau tidak, tapi secara manusia mungkin ada hal-hal seperti itu. Kok saya lu misalnya ngomong Kupang seperti ini, lu honor dulu mau buat apa? Nah itu yang mungkin perlu saya dalami. Nanti saya akan komunikasi dengan baik dengan teman-teman supaya bagaimana visi sekolah ini dapat kami wujud kenyatakan lewat program studi kami teknik pengawasan. Terima kasih banyak Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Ya, terima kasih juga Pak Leksi. Bude. Ya. Baik, selamat bertemu kembali Bu Patri. Iya Ibu. Bagaimana Ibu sudah melaksanakan aktivitas dengan coach kita tadi? Sudah Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait proses yang tadi sudah dijalani. Yang pertama itu apa yang Ibu rasakan setelah menjalani proses ini? Baik, terima kasih Ibu. Yang saya rasakan setelah menjalani proses ini, proses coaching ini, yaitu saya merasa senang dan lega karena saya berhasil memancing coach untuk mengutarakan masalah yang sedang dihadapi. Benar sekali Ibu, itu juga yang tadi saya lihat. Ibu sudah memberikan pertanyaan yang tadi Ibu ingin agar bisa menerima dan mendengar, itu tadi saya lihat Ibu sudah lakukan di proses yang tadi. Kemudian Ibu mulai menarik kata-kata kunci untuk melakukan umpan balik dengan coach sehingga coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu tadi saya sudah sempat melihatnya. Ada Ibu, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu karena dari hasil penilaian yang tadi saya lihat Ibu, bahwa semua yang Ibu ingin untuk saya nilai sudah semuanya Ibu lakukan dalam proses coaching tadi. Di sini saya mencatat ada beberapa hasilnya, yaitu yang pertama Ibu sudah hadir secara penuh dalam proses coaching, kemudian Ibu sudah juga menerima, mendengarkan, dan juga mengumpan, memberikan pertanyaan umpan kepada si coach untuk bisa berpikir dan akhirnya oh iya menemukan apa yang harusnya dilakukan untuk nantinya melakukan rencana tindak lanjut pada kehidupan nyatanya untuk dapat membangun kegiatan di sekolah sebagai kepro ya, yang saya dengar itu dengan lebih baik lagi. Oke, Ibu, mungkin itu saja yang sampaikan untuk kedepannya. Saya berharap agar proses ini tetap Ibu laksanakan secara terus-menerus sehingga apapun yang akan dihadapi di luar sana dengan masalah yang berbagai macam yang penuh dengan beragam Ibu, tetapi Ibu bisa hadir untuk setidaknya memberikan gambaran kepada coach-coach lain agar dapat menemukan masalah untuk menemukan solusi untuk segala macam permasalahan yang dihadapinya, terkhususnya di dunia pendidikan. Mungkin itu saja Ibu.
Terima kasih untuk proses hari ini. Semoga kita lebih maju lagi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Leksi. Um,